Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ada kabar gembira untuk kita semua, yaitu kubur itu telah kosong. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, telah menang dan mengalahkan maut. Biarlah ibadah Minggu Paskah ini kita lakukan untuk merayakan kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, melalui setiap puji-pujian dan doa, semuanya itu menyatakan sukacita kita, dan olehnya kita dapat membaharui iman kita lebih kuat untuk melanjutkan kehidupan di dalam dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Paskah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca warta Paskah dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 6. Di sana dikatakan demikian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 188, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Kristus bangkit, soraklah. Bumi surga bergema.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami sungguh bersukacita oleh karena sekali lagi kami Tuhan izinkan untuk merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut. Bapa Sorgawi, pada peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kami disegarkan kembali dalam iman bahwa Juru Selamat kami telah bangkit. Tuhan pun akan membangkitkan kami ke dalam kehidupan yang kekal. Bapa Sorgawi, berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah menjadi sukacita, menjadi kemantapan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan 18. Di sana dikatakan demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu,
mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 187, bait 1 sampai dengan 3. Yesus bangkit, nyanyilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah sebuah pertanda tentang kepastian iman yang boleh kita percayai, yang boleh kita pegang,
di dalam kehidupan kita, yaitu tentang kubur yang telah kosong, tentang maut yang sudah dikalahkan, dan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia yang bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau tadi kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, di sana semula ada keraguan-raguan di dalam diri Simon Petrus, para murid, dan juga Maria Magdalena. Benarkah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati? Semula mereka mengira bahwa ketika penutup kubur itu telah hilang, maka mayat Tuhan Yesus Kristus pastilah hilang oleh karena diambil orang. Saudara-saudara, padahal beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan Yesus Kristus masih bersama-sama dengan mereka, 3 kali Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada mereka bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah 3 kali diberitakan. Tetapi mengapa ketika Tuhan Yesus benar-benar bangkit, mereka tidak percaya? Saudara-saudara, ini adalah perubahan dari logika kepada iman. Murid-murid meskipun telah diberitahu 3 kali, tetapi karena bangkit dari antara orang mati adalah hal yang tidak masuk ke dalam logika mereka, maka mereka begitu mudah melupakannya. Tetapi kenyataan kebangkitan Kristus pada waktu itu memaksa mereka untuk lepas dari logika dan beranjak kepada iman. Itulah sebabnya, saudara dikasihi Tuhan, makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang pertama adalah kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk meningkat di dalam kehidupan kerohanian kita. Di dalam kita memandang kehidupan ini bukan hanya berdasarkan atas pemikiran manusia belaka, bukan hanya berdasarkan atas pertimbangan belaka, bukan pula atas logika manusia, tetapi kita memandang kehidupan ini seperti Tuhan memandangnya, yaitu dengan iman. Dalam kehidupan ini kita percaya penuh kepadanya. Kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membuktikan kemenangannya. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya adalah sukacita pengharapan kita. Kita memiliki kepastian akan pengharapan kita di hari-hari mendatang. Bahkan ketika kehidupan di dalam dunia ini berlalu, kita semua mati. Tetapi pada hari ini kita memperingati bahwa ada seorang yang mati, lalu bangkit dari antara orang mati, kemudian hidup kekal. Saudara-saudara, jika demikian, maka kepastian pengharapan kita akan membawa penghiburan yang tiada habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, satu, marilah kita hidup oleh iman
bukan hanya oleh melihat. Dan yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, marilah kita berpegang teguh kepada kepastian pengharapan kita di masa yang akan datang. Kesimpulannya, puji syukur kepada Tuhan, karena dengan kebangkitan Kristus, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, kehidupan kita oleh iman berada di dalam penyertaan, perlindungan, dan kuasanya. Selamat Paskah, saudara-saudara. Mari saudara boleh mengucapkan selamat Paskah kepada orang-orang di sebelah saudara. Selamat Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah sukacita ini menjadi besar di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memperbaharui iman kami di saat kami kembali mengenang seorang manusia yang telah bangkit dari antara orang mati. Maka kami yang adalah juga manusia mendapatkan penghiburan dari peristiwa ini. Bapa Sorgawi, berkati setiap kami di dalam rumah ini. Beri kekuatan, kesehatan, keselamatan, perlindungan. Berkat-Mu berkelimpahan. Bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya bahwa situasi yang seperti ini, permasalahan yang ada, yang belum selesai, Tuhanlah yang akan mengerjakannya bagi kami. Sehingga suatu saat nanti kami boleh hidup di dalam kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita harus membawa berita. Tentang kebenaran dan kasih
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sungguh bersukacita. Apalagi yang harus kita khawatirkan ketika maut dikalahkan dan ketika Kristus bangkit. Artinya itulah keberanian pengharapan kita yang boleh kita percaya dan boleh kita pegang. Kehidupan ini, baik sekarang maupun nanti, sampai dengan kelak saat kita dipanggil Tuhan, kita tahu hidup ini ada di tangan siapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudara senantiasa sehat dan teruslah menjaga kesehatan kita. Bersabarlah untuk senantiasa terus berhati-hati di dalam kehidupan ini sampai benar-benar situasinya menjadi aman. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus yang bukan hanya hadir di tempat ini, namun juga hadir di rumah dan keluarga saudara untuk memberkati kehidupan saudara. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita melanjutkan aktivitas kita di hari-hari yang masih Tuhan beri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kidung Jemaat 194, bait yang pertama dan yang kedua. Dikau yang bangkit maha mulia.